Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal muslimat bitaqwallahi azza wa jal Rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepadanya karena nikmat dan rahmatnya sungguh besar kepada kita, khususnya nikmat Islam dan iman yang membuat kita dengan senang hati, dengan tulus ikhlas berada di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Islah. Mudah-mudahan semakin menambah pahala kita dan pahala orang-orang yang membangun masjid ini, yang mengurus dan meneruskannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat-sangat menganjurkan kita untuk selalu berada di majlis-majlis zikir seperti ini yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mendekatkan kita kepadanya, sehingga dengan harapan di saat kita dipanggil untuk pulang kepadanya, kita dalam keadaan tidak lalai dan tidak abai. Oleh itu, banyak-banyaklah mengingat jasa beliau dengan selawat dan salam kepadanya. Melanjutkan pada pertemuan sebelum ini, kalau tuan-tuan masih tidak lupa, kalau masih lupa nih kan, bahwasanya mengenal asma'ullah dan sifatnya, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah sangat-sangat penting dan urgen. Yang pertama sebabnya adalah karena mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya itu adalah semulia-mulia ilmu dan seutama-utama pengetahuan, yang paling tinggi derajatnya. Karena ilmu yang kita pelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Allah Tabaraka wa ta'ala, semakin bernilai objek ilmu itu, apa yang dipelajari dengan ilmu itu, maka semakin tinggi pula kepentingan kita untuk mempelajarinya. Maka mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dari Al-Quran dan Sunnah memiliki keutamaan yang sangat tinggi, karena dia bagian dari mentauhidkan Allah. Sebab kalau kita salah-salah, bisa salah dalam mentauhidkannya. Salah dalam mentauhidkannya berbahaya sekali, kadang-kadang membawa kepada kesyirikan, memberikan sifat Allah kepada makhluk, itu syirik, atau mengingkari sifat Allah atau menyamakannya dengan sifat makhluk, itu syirik, dan syirik membatalkan semua amal kita. Dan potensi itu banyak terdapat pada masalah asma dan sifat Allah SWT. Yang kedua yang menunjukkan kepentingan kita untuk belajarinya, bahwa semakin mengenal Allah kita dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, semakin membuat kita cinta dan mau dekat dengannya. Ya, karena semuanya sempurna, semuanya tak ada kekurangannya, bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang sempurna, maha kaya,
Mau tahu kayanya, semua makhluk ini dari awal sampai akhir, jin dan manusia, berdiri meminta permintaan apapun, lalu Allah kabulkan semuanya, tak mengurangi dari kekayaan Allah, kecuali ibarat memasukkan ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Itulah air yang terangkat. Maha kaya Allah SWT. Kalau kita sudah tahu ini, berarti kita tak perlu khawatir untuk memberi di jalan Allah. Tidak perlu takut untuk berinfak dan bersedekah karena Allah, karena Allah berjanji ganti. Bayangkan orang yang bersedekah itu di jalan Allah seperti menanam satu bulir secik, kemudian ditanam tumbuh 7 tangkai, di setiap tangkai berbuah 100 bulir. Berarti bandingannya 700 kali lipat. Awak boleh bergalin akan bos untung 700 kali lipat, 700,000% tak ada. Tapi Allah memberikan itu. Makanya kadang-kadang hitung-hitung matematika rugi, tapi hitungan barakah selalu tambah banyak. Ya, kami menyaksikan sendiri orang-orang yang tidak pernah habis pikiran, tidak pernah habis, padahal sopo je datang dibagi, siapa aja yang datang dia beri, tapi pitinya tidak habis. Awak sopo datang batulah habis piti tahu ya, kalau datang tulah habis piti tahu ya, amut ya tahu memang baik tapi tidak habis. Secara matematik tidak masuk, tapi begitulah Allah berikan keberkahan. Kenapa? Sebab orang yang tahu Allah Maha Kaya, dia tak perlu takut Allah memberi lebih daripada yang kita beri dan bahkan yang kita bayangkan. Yang ketiga, yang membuat hal ini penting, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk ini untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mengenalinya melalui makhluk-makhluk itu. Dan ketika kita tahu bahwa segalanya tunduk kepada Allah, masa matahari tunduk ke awak, awak tak mau tunduk, mana bagak kepada matahari? Ajo, mana bagak kita daripada matahari? Bagaklah matahari lagi. Coba bayangkan panasnya sampai 60,000 derajat Celsius ya. Ilham. Iya tak? Awak angin apa? Lewat 38 nama angin lah kamu sakit lah. Jadi matahari lebih kuat, tapi sujud pada Allah. Langit dan bumi yang begitu besar bertasbih memuji Allah. Masa kita yang diberikan Allah kelebihan akal badan kenek tapi tidak mau bertasbih. Ma'asyar kiram rahmati Allah. Maka kita dengannya mengenali bahwa kita diciptakan untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Ini dia tunjukkan itu. Berikan tanda-tanda. Allah utus para nabi dan rasul untuk menjelaskan. Yang keempat, menunjukkan menang. Pentingnya ini kita pelajari karena iman kepada Allah salah satu dari rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman berapa so? Masih 6 lah. Tak ada kurang loh. Masih 6. Yaitu yang pertama, iman pada Allah. Iman pada Allah itu kan mengharuskan kita mengenalinya. Tidak kenal kepada Allah, kita tidak akan pernah mengagungkan Allah. Orang yang datang misalnya tidak kenal kita. Kalau sampai misalnya Pak Prabowo datang kami, tidak habis masuknya presiden nah, lewat mulia kan? Lewat mulia kan? Tidak habisnya presiden. Tapi ketika tentu dimuliakan. Demikian juga Allah, kalau kita tidak mengenalinya, kita tidak akan memuliakannya. Makanya heran tadi ketika kita lewat, ya, orang rumahnya dekat masjid, lah salat uang di situ, tapi HP jadi tangan bawah.
lain santai depan mau apa sebab tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak mengenali Allah, Allah tidak besar di matanya, HP lebih besar. Nimbang kota di tengah mugai mungkin jamak solat enggak atau segalanya. Tapi lihat kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang mengenali Allah seperti kata Jabir bin Abdullah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, kami mendengar azan sedang mengiris daging, tapi dengar azan kami tinggalkan. Batang pisau situ. Padahal dulu tidak ada kulkas, tidak ada freezer, tidak ada tempat nyimpan mengawetkan. Tapi apa? Karena daging ini tidak berharga dibanding seruan Allah Subhanahu wa taala. Asal tentunya dia bawa dia uang yang kita hormati tuh besabuin tentang kami daging pun itu. Wanti kojo. Nanti tak cinta. Jadi itu yang hakikatnya, semakin kita mengenal Allah dengan asma dan sifatnya, mengenal Allah bahwa akan semakin besar Allah di hati kita. Kemudian menunjukkan kelebihan itu pula keutamaan mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah dasar segala pengetahuan. Dasar segala pengetahuan. Dasar segala kebaikan, dasar segala manfaat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat mempelajari asma dan sifat Allah ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, Nah, kemudian ada enggak implikasinya? Ada enggak pengaruhnya? Sebesar apa pengaruhnya pada seorang mukmin dalam berubudiyah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap nama itu memiliki makna yang mengharuskan kita mengikutinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui bahwa pentingnya, dan itu semakin terlihat ketika kita melihat sendiri bagaimana pengaruhnya mengenali nama-nama dan sifat itu terhadap ubudiyah kita, ketundukan kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bila mengenali Allah dengan nama dan sifatnya, bahwa dialah yang satu-satunya yang bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, memberikan rezeki atau menghalangi rezeki, mencipta, menghidupkan, mematikan. Kalau semua orang memahami itu dan meyakininya dan menghidupkan dalam keimanannya, dalam hatinya hal tersebut, maka pasti akan melahirkan dalam dirinya tawakal sempurna dalam hati secara batin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, pada cerita Nabi Ibrahim nak dipanggang dengan api besar, saking godang api tu ndak tolok dek tentara Namrud tu untuk mayunnya pakai tangan, ndak terokek api tu saking besarnya. Hanya mereka memakai alat pelontar manjanik, alat pelontar batu yang digunakan dalam peperangan. Kalau itulah rudal wong dulu, rudal untuk peruntuh benteng-benteng mereka. Dan dengan itulah mereka melontar atau melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang besar itu. Lihat, ketika berapa umurnya ya, lontar
jatuh ke bawah. Hitungan detik datang Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah? Ibrahim, perlu tak bantuan? Coba bayangkan, Jibril menawarkan bantuan kepada kita. Tak preman dah, tak Hercules menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Kalau kepadamu hai Jibril, saat ini saya tak butuh. Pak Jibril kan bisa tak nolong Ibu Ibrahim? Bisa tak Jibril menolong Ibu Ibrahim waktu itu? Tak bisa ada Jibril kecil? Hah? Jibril bisa tabang dari rumah awak, nak bisa awak mampu kata awak terpanggang kali. Jibril kecepatannya kecepatan cahaya. Tentu kecepatan hayal itu konang lah. Hah? 3 kali 10 pangkat 8 per detik. Maka tak kalah menuju itu aja Ibrahim dulu. Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fana, amma ilallahi fana'am. Kalau kepada Allah saya butuh. Apa sebab? Hidup di dalam hati Ibrahim, dalam keimanannya yang menyelamatkan, yang beri manfaat, datangkan mudarat adalah Allah, sehingga tawakal sempurna. Tawakal sempurna itu api di bawah cuman. Tawakal sempurna. Hanya dia tidak takut. Ada yang nawarkan? Tidak. Jangan kan tawar-tawar lo dek wadid lah. Takut anak abang kau bahaya karena wajah dia namanya wajah guru. Tidak. Tapi yang dia ingat adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengandalkan siapapun, bukan mengandalkan siapapun. Orang kalau sudah demikian, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, tidak ada bahaya yang ditakutinya, tidak ada yang ditakutkannya yang membuat dia mundur dari melaksanakan kebenaran. Hasilnya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukup baginya, tidak perlu orang lain. Dan Allah lebih tahu bagaimana cara menyelamatkan Ibrahim. Nah, gimana caranya? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah tinggal katakan kepada makhluknya. Kan semua makhluk tunduk kepada Allah. Awak aja manusia aja jin menangkau-tangkaunya. Semua makhluk tunduk. Umput tunduk. Hewan-hewan tunduk. Tanaman-tanaman tunduk. Tapi manusia ikut salah. Kalau lebih akal sekali tangkau. Kan ya? Kalau lebih akal jadi tangkau. Kecuali orang yang beriman dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Na'asyur kiram, ya api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Sejuk dan menyelamatkan. Sejuk aja loh, tentu menyelamatkan lah. Nyado mati di kedinginan kan? Tapi sejuk menyelamatkan. Subhanallah, Namrud dan para tentaranya sudah menyangka Ibrahim sudah lumat, sudah hangus, sudah gosong oleh api. Tapi subhanallah, ketika api padam, lama junun dia, pasan Ibrahim dengan santai keluar dari api. Ya, melangkah di atas, menginjak bara-bara api itu, tapi tidak sedikit pun bermudarat baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi menimbulkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu, Ustaz. Orang-orang sekarang ada enggak orang-orang sekarang? Masih. Allah berikan. Dulu ketika penjajahan Jepang,
Tentara Jepang mengumpulkan para kiai, para buya, para ulama dari berbagai negeri di Indonesia ini, dibawa ke Jakarta, ke Batavia. Waktu matahari terbit, karena orang-orang Jepang itu agamanya Shinto, menyembah matahari. Dipaksalah buya-buya kita itu untuk sujud ketika matahari terbit kepada matahari. Kita kira sujud sudah senapang ke awado. senapang laras panjang diarahkan kepada masing-masing mereka. Bagi yang mengambil rukhsah boleh, dia dalam hati tidak terima, tetapi karena terpaksa, karena mentaruhkan nyawa termasuk darurat yang 5 yang harus dijaga. Ada rukhsah, ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu, tawakal pada Allah SWT, lebih tinggi daripada sekedar mengambil rukhsah. Kalau ada yang ambil rukhsah, tidak masalah, halal baginya mengambil rukhsah karena nyawanya terancam. Kalau ada orang nyuruh kita mengucapkan ungkapan kafir, ya, kalau tidak dibunuhnya kita, kalau kita takut mati, boleh mengucapkan itu tapi tidak mengiyakan dalam hati. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa, hatinya tetap nyaman dengan keimanan, mulutnya bicara karena dipaksa. Kalau tidak, kita dibunuh. Yang penjajah kan tidak segan-segan bunuh kita, Roy. Yang orang kafir itu tidak segan-segan bunuh Islam. Islam saja punya aturan. Makanya perang dalam Islam tidak seperti perang orang non-Islam. Yang melakukan genosida seluruh dunia itu kan orang non-Muslim semua. Orang Islam ketika perang menang, orang diselamatkan. Sejak zaman Nabi SAW, Nabi diusir, para sahabat diusir dari kampung halamannya Makkah. Mau kaju, dah terogak mau kaju. Bila apa? Ndak nak lah. Lai ala daftar. Capek daftar. Lambat tu nanti gini. 35 tahun kabar. Iya. Nah, tapi mudah-mudahan mega proyek yang sedang dibangun oleh Raja Salman itu cepat selesai. Ya, mudah-mudahan aman-aman saja, cepat selesai. Kalau cepat selesai, insya-Allah Masjidil Haram bisa menampung 5 juta orang sekali salat. Kalau kini bos sekitar 2 juta. Nah, kalau bisa menampung 5 juta, atau tuh kuota bertambah kan? Kuota bertambah. Bisa copek pada kini. Kemudian nanti di Mina itu direncanakan lebih banyak dibuat hotel bertingkat. Kemahnya mungkin bertingkat 4. Hampir lantai. Nah, tentu bisa menampung sekitar 5 juta jemaah. Ya, cuman talai duit suara tanda. Tapi yang jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang punya sifat tawakal lebih tinggi, apa yang dia katakan? Waktu itu di antara yang dipaksa sujud ke matahari tadi adalah ayahnya Buya Hamka. Ayah Buya Hamka. Siapa nama ayah Buya Hamka? Abdul Karim Amrullah. Nama Buya Hamka? Hamka rutinnya Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. Beliau tidak mau sujud. Sodo ulama kiai buya sujud karena terpaksa. Beliau dia tidak mau sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau sujud kecuali kepada Allah, karena sujud kepada makhluk tidak dibenarkan. Akhirnya apa? Yang menggerakkan hati seluruh manusia itu Allah, termasuk hati orang kafir.
Kan dalam al-hadis disebutkan bahwa qulubu bani Adam, hati semua anak Adam ini, baina usbu'ainin min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan seperti yang dia kehendaki. Bapa cara jangan bayangkan Allah seperti kita. Kan bapa cara kalau jayu kene, jayu kan kenenya. Kalau jaya Allah, jadi malah besar. Karena langit yang 7 lapis itu dilipat di genggaman Allah pada hari kiamat. Berarti kenek itu kadang, kenek itu kadang nak nengok, sering berdoa seperti Nabi SAW berdoa di solat malamnya, ya Allah beri saya rezeki nikmat melihat wajahmu yang mulia pada hari kiamat nanti. Dan itu tidak diberikan kecuali kepada ahlil jannah, orang yang masuk surga. Nah, dan tidak diberi nikmat yang lebih nikmat daripada melihat wajah Allah. Nikmat surga kalah loh. Nikmat surga kalah oleh nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal kiram. Jadi tawakal tadi melahirkan keberanian, dan keberanian selalu menyelamatkan, karena Allah berjanji siapa yang tawakal kepada Allah, Allah selamatkan. Dari mana lahirnya tawakal itu? Belajar mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang menggerakkan hati manusia Allah. Nah, hati orang kafir siapa yang gerakkan? Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, banyak kawan kadang kalau pergi ke sebuah negara cukup jangguin takut kena preso sekarang ya apa itu, padahal tidak ada apa-apa, alhamdulillah, dan apa juga yang aman-aman kena preso nya tidak ada tercatat di kawan yang awak ciri teroris itu kan tidak ada. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat bahkan ditolong oleh tolonglah misi gitu lah, enggak dulu nolong Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketakutan yang berlebihan kadang padahal di tempat yang aman sampai menghilangkan sesuatu yang seharusnya tidak dihilangkan. Apa karena kurang tawakal karena kurang mengenal. Maknanya semakin banyak nama dan sifat Allah yang kita kenali, semakin besar Allah di dalam hati. Semakin besar Allah dalam hati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, maka akan terlihat orang yang mengenali Allah dengan nama dan sifatnya. Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menjaga, Allah memelihara. Akhirnya tawakal itu berbuah keselamatan. Berkata Allah SWT, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha hidup dan tak pernah mati. Berlindung kepada hamba-hamba walaupun sekarang hidup tapi sudah tak lama mati. Apalagi minta perlindungan kepada yang sudah mati. Ini yang tak masuk akal sebenarnya. Lah mati, mintanya ke nyola. Nyola minta kawak. Kalau memang mereka itu berkuasa, memang punya kelebihan, apa dia mati? Tak. Tawakal kita kepada yang maha hidup, yang tak pernah mati. Rabbul masyriq wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidh wakila. Allah itu adalah Rabb yang memiliki timur dan barat. Yang memiliki timur dan barat. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Dia. Oleh sebab itu, fattakhidh wakila. Jadikan Dia tempat bersandar kita, biarkan Dia yang mengurus urusan kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sebenarnya sangat kaya raya, di masa beliau masih jadi gubernur di Madinah, ibu-ibu ama-ama baca buik mengambil ayu bekas cucian bajunya. Untuk apa?
Untuk diminum baju walid? Bukan. Untuk dijadikan mencuci pakaian suami-suami mereka. Apa sebab? Awut dia kain ayu bekas cucian bajunya. Ya, sebab bajunya itu saking harumnya minyak wangi yang dia pakai, jarak 50 meter lah babaun. Lalu si tanah ke tiang tan dilu tanah sampai kome baun. Sehingga mak baca buih mambil ayu cucian tadi. Kalau ikut istilah pewangi deh, sudah nyuci, sudah diberosing, sudah dibilas, terakhir masuk pewangi, wangi pun itu. Tapi setelah beliau diangkat jadi khalifah, padahal beliau khalifah, pamannya khalifah, mertuanya khalifah, mondo khalifah, inya khalifah, bini anak khalifah. Itu nak kayu situ. Hah? Inya presiden, apa presiden, bini anak presiden, mondo presiden, apa lah? Mintua presiden. Tak kayu aja? Hah? Salon presiden lah kayunya. Nah, tapi beliau ketika diberikan amanah menjadi khalifah, seluruh kekayaannya, bukan kekayaannya saja, kekayaan istrinya sekaligus disumbang ke negara, sehingga menjadi orang miskin setelah memimpin. Itu yang membuat masyarakat itu makmur, adil, sejahtera. Kalau mimpinlah rencana kayu tu buktinya amo berkorban piti sah, tidak ada piti minta pek kamu usaha, ujung-ujung ogo komoditi rakyat diturunkan harga. Mau enggak ya ju Bapak mengharap keadilan dari yang cara seperti itu. Tapi pemimpin ketika diberikan amanah tidak pernah mengharap mendapatkan dari kepemimpinannya itu kekayaan duniawi. Dia makan semuanya. Sampai-sampai kalau bacalah sirah Umar bin Abdul Aziz, ya yo tidak dapat beli baju bau untuk anak. Padahal menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya, rakyatnya mewah-mewah, beliau tidak. Ketika meninggal, anak-anak banyak nono cucu jual anaknya. Hah? Tonton berapa anak? Hah? 34? 3 atau 4 ya? Itulah banyak. 2 je lah losi dia. Tak. 17 anaknya. Ketika beliau meninggal, dipanggil anak-anaknya, wahai anak-anakku, andainya ayah mau, ayah bisa jadikan kalian orang paling mewah di dunia ini. Apa enggak? Kan ya cak? Sang gubernurnya bisa ada, apalagi khalifah bisa. Cuman ayah tidak ingin. Andainya saya peninggal ayah nanti, kalian rusak ayah penyebabnya. Rusak kalian gara-gara ayah memewahkan kalian dengan harta haram. Saya ambil hak-hak kaum muslimin. Saya tidak mau rusak kalian gara-gara saya. Bila rusak gara-gara kalian sendiri, saya tidak mau merusak kalian. Tapi kalau seandainya kalian setelah ayah meninggal orang-orang saleh, ayah tidak perlu takut. Sebab Allah mengatakan, apa ayat itu? Inna Rabbi Allah alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya Rabbku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia mengurus urusan orang-orang saleh. Jadi orang saleh itu yang ngurus urusannya siapa? Allah. Kalau Allah yang ngurus, ada yang tidak selesai? Kalau Allah yang nguruskan urusan kita, ada yang tidak selesai?
Selesai. Dan selesainya bukan seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu benar, tapi selesai seperti yang Allah inginkan untuk kita. Artinya selamat kita daripada pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan nanti di akhir. Allah yang urus. Lalu meninggal beliau. Ketika dikumpulkan warisannya, subhanallah, anak laki-laki dapat 1/2 dinar, anak perempuan dapat 1/4 dinar. 1/2 dinar berapa witi cu? Berapa mesa gram kini? Nak jawab ini ya. Siapa tahu ame? Ame sama berapa kini? Nak jawab, mak nak jana awak ame. Segram lebih kurang 1 juta kini ya, petang sampai 1 juta namanya ya. Ya. Kalau apa namanya? Kalau 1/2 dinar itu sama dengan 2,25 gram. Tak sampai sama. Tak sampai sama. Berarti lebih kurang 2 juta lah. 2 juta 200. Sedangkan nak produksinya 1/4. Berarti 1 gram sekian ya. Lebih kurang 1 juta. Warisan seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya terbentang dari Rusia sampai ke Spanyol. Bayangkan. Dan dari Rusia melewati Asia sampai ke Turki, Armenia, kemudian seluruh wilayah Afrika, terus lanjut ke Eropa. Kekuasaan. Bapak peninggalan anak laki-laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Kalau 1 juta kapok kali kapal kawiti dirinya? Hah? Setengah putaran ini ya, habis. Tapi subhanallah, tawakal sang ayah, kesolehan sang ayah, dan keyakinan itu, tidak satu pun anaknya yang sia-sia. Hidup dan makmur. Sampai di antara anaknya yang ada yang berinfak, mewakafkan kuda perang, tak kuda bendi lah. Kuda perang, kuda bendi buahnya. Tapi kalau kuda perang, mahir. Hampir 1000 ekor. Kalau 1000 wakaf, 1000 kuda, berarti kekayaannya apa yang menyambut ini? Menyambut. Berarti makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seorang tua kalau mengenal Allah dengan baik melalui asma dan sifatnya, dia bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk anak, walaupun tak dilarang. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah menyiapkan imannya anak ini, sehingga kalau ada harta yang ditinggal, membuatnya tambah taat. Bukan justru harta ditinggal membuat beban bagi orang tua. Oleh sebab itu kaum muslimin sangat-sangat dianjurkan kita orang tua jangan memperbanyak menyimpan untuk anak kita, tapi banyaklah menyimpan untuk kita. Di mana dititipkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititip sama anak deh, contoh tadi dia tinggal dah ayah 93 juta rial. Berapa bitiru? Jam apa? 93 juta rial. Kali sampai ibu mati. Berapa biti? Dah kek mati miliar. Berarti gue bagi ujinya. Adi minta 3 juta untuk membuat masjid atas nama ya kalian, atau membuat sekolah ngaji tiama seorang juga. Apa sebab ayah dah nak pernah majon itu ke anak dah, tak pernah nampak dia dah. Ayah maulun di masjid atau datang ke markas dakwah untuk menitipkan hartanya kepada Allah tak pernah. Makanya ketika ditinggalkan, inilah salat tak sampai gila, salat pek capek,
tinggi piti banyak, nak dimakan labi, nak dipakai lalu suah. Kini diantau awak dek ke kubur, harata awak ikut mantau, keluarga ikut mantau, amal ikut mantau, yang tinggal adalah amal. Kasan amal sakeneknya, anak banyak tinggal, harata yang banyak. Ndak amu dia memben 3 juta. Padahal kan di 3 juta kan bagi 30 ribu sekarang. 30 ribu dikali 4,5 ribu lebih kurang 1,35 miliar sekarang. Kenek lah cuma. Hah? Dan kalau ada bitin 3 miliar dia ya, dan kau jual cik makan dia dah nyelamati. Dah habis dulu. Iya? Habis dia. Hah? Makan macam biasa juga. Yang macam paling lama ada orangnya. Dah habis dulu. Kan tak 1 miliar lebih. Indo tiap momen kayarannya yang cik sono. Dia apa? Tadi. Tak mendapatkan pelajaran mengenali Allah dengan benar. Sehingga tawakalnya kurang. Ada pula sebaliknya, seorang ayah Masya Allah punya kebiasaan buruk, yaitu menginfakkan sepertiga penghasilannya, ya, sepertiga dari seluruh penghasilannya. Dapat 3 miliar, 1 miliar dah disedekahkan. Dapat 9, 3 dia disedekahkan. Dapat 1, 3,3 dia disedekahkan. Ya, waktu dia semakin banyak, semakin sebaik dengan dunia. Kan dia? Ada orang tak lama tak hitung zakatnya. Dia hitung sampai dia hitung kalau zakat dapat piti dia zakat tu sana siku inopa. Siku inopa. Berapa be inopa siku? Hah? 4 tu, 5 tu. Hah? 4 juta. Padahal siku dia ambil tinggi 39 lain. Hai bapi kuliah. Ya soalan datang ustaz, soalan telefon ustaz. Alhamdulillah. Do 80 tahun do datang telefon. Apa sebab? Nyasan tak, kalau tak biasa dunia sebaik-baik. Kenapa? Dia tak mengenal Allah melalui asma dan sifatnya, bahwa Allah itu maha pemberi, Allah maha membalas, Allah dan sebagainya, sehingga dia mengira itu yang menyelamatkan. Ma'asyil kiram, masa waktu saya betul untuk Aisyah. Hah? Kita tutup ya, tutup aja. Hah? Azan dulu. Ya, kalau boleh panjang dulu. Nah, silakan azan dulu. Allah.
Allahumma rabbana atina wassalatu Masyarakat kiram, ketika seseorang pelajari asma dan sifat Allah, lalu dia tahu di antara nama Allah Al-Alim dan sifatnya Al-Ilm, yaitu maha mengetahui, dan tahu bahwa ilmu Allah la yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama'. Tidak satu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah, baik di langit maupun di bumi. Dan ini akan melahirkan rasa mawas diri. Tidak akan ada yang tersembunyi dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seseorang wanita dirayu oleh seorang laki-laki di tengah padang Sahara, tidak ada orang, tengah malam, lalu kata orang laki-laki, ayolah, kan tidak ada yang menyaksikan kita kecuali bintang di langit. Lalu sang wanita dengan imannya mengatakan, iya, wa aina mukaukibuha. Iya, nggak ada orang, cuman yang menciptakan bintang itu siapa? Mana? Tidak melihat, tidak. Jadi keyakinan ini yang menyelamatkannya, demikian pula seseorang yang datang kepada Ibrahim bin Adham, ya Imam, Syekh, saya sangat sulit meninggalkan maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, kata dia, beri saya nasihat. Nah, dengarkan ini, saya beri kamu 5. Kalau kamu lulus di kelima ini, teruskanlah bikin maksiat. Yang pertama, tolong jangan makan dari rezeki yang Allah beri. Kan diingatkan kepada bahwa yang memberi rezeki hanya Allah SWT. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang sang pemberi rezeki. Tidak ada pemberi rezeki selainnya. Kalau gitu coba kamu berbuat maksiat, tapi makannya bukan rezeki yang Allah beri, cari rezeki yang lain. Oh, tidak bisa dosanya. Kada bisa orang. Masa Allah beri kita rezeki, lalu kita gunakan rezeki untuk bermaksiat kepadanya? Berikannya kita motor tuh bikin maksiat. Berikannya kita HP itu bikin maksiat. Berikannya kita anak tuh bikin maksiat. Berikannya kita duit tuh bukan maksiat. Orang yang tahu sifat Allah Al-Alim dan besar Allah dalam hatinya, dan tahu dia tidak mungkin lepas daripada Allah di dunia dan di akhirat, akan hidup dalam hatinya rasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Kita diawasi orang saja kita takut, sahih, tengok kiri kanan, apalagi diawasi oleh yang tak tersembunyi darinya segala sesuatu. Tidak ada yang bisa ditutupi. Hanya datang yang kedua apa? Tolong bermaksiat
di bumi selain bumi Allah ini, pindah ke bumi yang tidak diciptakan Allah. Bisa? Hah? Nah, ini lebih berat lagi. Bumi yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa? Tidak. Yang ketiga, tolong cari tempat di bumi ini yang tidak dilihat atau diketahui oleh Allah. Maksiatlah di situ. Bisa? Tidak juga. Allah mengetahui segala sesuatu dimanapun, tidak ada tempat bersembunyi. Taib. Apa boleh? Kampet. Kampet. Wang makan Allah baik. Wang maksiat dengan itu. Wang buat maksiat di tempat yang Allah ciptakan. Situlah buat maksiat. Sudah itu di tempat yang di depan Allah. Tidak bisa sembunyi dah. Di mana dosa bersembunyi manusia? Di depan manusia bisa kita bersembunyi. Malu pada manusia sembunyi kita. Tapi di depan Allah biasa bersembunyi? Tidak. Tidak malu. Rezakinya membaik, tempatnya punya. Kemudian dapat ini buat. Lima luan. Itu ada adab kita sama Allah SWT. Yang keempat katanya, dia orang tahu maksiat kan tidak siap mati lah. Anak ketika datang malaikat maut, ajukan permohonan perpanjangan pisah. Ajukan permohonan perpanjangan pisah tinggal di bumi. Tolong malaikat maut dan alun taubatlah. Bai waqtu sailai. Bisa? Tidak ada kan? Bayangkan itu. Tidak bisa. Kalau datang ajal tak bisa dilambatkan sesaat dan tidak bisa dimajukan. Taib, berarti mati dalam keadaan bermaksiat. Mana tempatnya? Ke neraka. Ketika malaikat Zabaniyah nak mencampakkan kamu ke dalam neraka, coba bergulat dengannya. Lawan dia. Saya tidak mau masuk neraka. Bisa melawan? Wih, tidak bisa. Kita ni di malaikat kenek-keneknya, wih. Malaikat tu besar-besar. Kita betul sekenek-keneknya. Cermin kelerengnya betulnya selesai. Tidak akan bisa kau melawan. Oleh sebab itu, ingat, kalau memang demikian, Allah melihatmu, Allah yang memberi, maka bangun rasa malu kepada Allah, rasa segan kepada Allah. Dan ini tak mungkin didapatkan kalau orang tak belajar tentang asma dan sifat Allah SWT. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tahu Allah melihat? Di oleh itu kaum muslimin dan muslimat, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengintai, selalu melihat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Bukankah kalian tahu Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian? Maka hati-hati. Nah, ini semua melahirkan rasa segan, rasa malu, rasa takut, rasa awas, sehingga kita tidak berani melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Kita ingin nikmatnya, kita ingin pemberiannya, ingin rahmat, ingin ampunannya. Ini diantara makna-makna implikasi pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya merugilah orang yang tidak menerima banyak sifat Allah, terima sebagian. Makanya tidak pengaruh dalam kehidupan. Nyapal dia sifat-sifat tapi tidak berpengaruh. Apa sebab? Karena sifat-sifat yang seperti tadi tidak masuk dalam hatinya. Hanya sekedar menghafalkan matan-matan ilmu, tidak berpengaruh secara implikatif terhadap kegiatan sehari-hari. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan kita melihat sendiri di saat ini hidup di tengah masyarakat, maka mereka kepada Allah semakin dekat dan juga semakin takut.
Barangkali sampai di sini dulu kajian, besok kita sambung lagi. Yang pertama tadi, tahu kita Allah yang menghidupkan, mematikan, beri rezeki, maka tidak ada tempat kita untuk bersandar sepenuhnya, menyerahkan urusan penuh kecuali kepadanya. Dan Allah beri contoh-contoh konkret dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah hidup manusia, dalam kenyataan hidup kita sendiri. Berapa banyak yang kita khawatirkan, tapi karena kita tawakal pada Allah, tidak jadi. Tidak jadi. Awalnya kita takut ini kasan, ya, bocor urusannya. Katanya tuh, jangan takut dulu, jangan pikir jawaban sebelum datang pertanyaan. Kasannya mau makan doyan, saya oleh takut jadi kata mau makan doyan kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak kita khawatirkan. Makanya di sini perlu menghidupkan sifat tawakal kepada Allah SWT dengan mengenalnya bahwa Dia yang menghidupkan, mematikan, berrezeki, memelihara, menjaga. Kemudian menghidupkan sifat Allah dalam diri kita, yaitu Allah kita yakini mengetahui semuanya. Oleh sebab itu tak ada tempat bersembunyi. Dengan demikian kita akan menjaga diri jangan sampai terlihat oleh Allah dan jangan sampai diketahui oleh Allah dalam keadaan berbuat maksiat kepadanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Barangkali kita tutup aja ya, kita sambung nanti dengan pada kajian yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.